Om Swastiastu. Saya Niluh Komang Aryani, peserta PPG Pendidikan Agama Hindu dalam jabatan Batch 1 tahun 2025 Kementerian Agama, Bidang Ilmu Pendidikan Agama Hindu, LPTK Staf Negeri Empu Kuturan, Singaraja, NIM 2401171357, nomor peserta 443864661301333, siap melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran di kelas 10 kuliner 1 SMK Negeri 5 Denpasar dengan materi corak keagamaan Hindu di dunia. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Lagi. Ya, mari tangan jadi dulu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Silakan duduk. Ya, baik. Ya. Sebelum pelajaran dimulai, seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pelajaran kita dapat berjalan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Silakan Arya dipimpin untuk doa bersama ya. Silakan. Baik teman-teman, sebaiknya kita berdoa sebelum memulai pelajaran agar pelajaran berjalan lancar. Ya. Dasar. Berdoa dimulai. Om Swastiastu. Om Awignamastu Namasidam. Om Sidirastu Tatastu Swaha. Om Anubhadra Kertawu Wiantu Wiswata. Semoga segala kebaikan datang dari segala penjuru. Berdoa selesai. Ya, silakan duduk anak-anak. Bu absensi dulu ya. Mohon diperhatikan dengan baik. Sebentar Ibu akan panggil nama kalian. Evita. Ya. Galih Aryana. Izin. Ya. Ngurah Erlangga. Kade Andre. Ya. Arya Wirawan. Ya. Karan Putra. Raka Surya. Oke. Jadi ada beberapa yang izin, ada yang dispen, kemudian ada juga yang sakit ya. Ya kita doakan semoga teman kita yang sakit segera diberikan kesehatan ya, agar dapat berkumpul kembali bersama kalian ya. Oke, sudah? Nah, pada pertemuan sebelumnya gitu kita sudah membahas mengenai sejarah perkembangan agama Hindu ya. Bahkan kalian sudah berhasil ya. Artinya berhasil menguraikan perkembangan agama Hindu itu seperti apa ya. Dan yang terakhir itu menguraikan ya, menganalisa teori-teori masuknya agama Hindu ke Nusantara ya. Gitu. Jadi sama seperti pesan Ibu yang sebelumnya, tolong tetap semangat dalam mengikuti pelajaran ya. Tuh. Masih semangat kalian? Masih. Yakin semangat? Yakin. Nah, untuk mengetes semangatnya kalian, mari kita gemakan dulu yel-yel SMK 5. Masih ingat kalian yel-yel SMK 5? Oke, ayo kita gemakan dulu ya, agar semangat kalian itu semakin berkobar ya. Semangat pagi. Siap berprestasi. Apa kabar? Sehat luar biasa. Siapa kita? Skanema Jaya Jaya Jaya. Tangan dulu. Ya, nah sekarang Ibu persiapkan dulu medianya, kemudian anak-anak silakan siapkan buku tulis dan alat-alat pembelajarannya. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang corak keagamaan Hindu di dunia. Nah, sebelum lanjut, perlu kiranya Ibu sampaikan tujuan pembelajaran. 4 ya, menganalisis corak keagamaan Hindu di dunia. Dari tujuan tadi muncullah kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, apa saja? Nah, yang pertama ada menganalisis corak keagamaan Hindu di dunia, ya. Kemudian yang berikutnya apa? Ya.
Faktor-faktornya ya, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi corak keagamaan Hindu di dunia. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu ya, menentukan kontribusinya ya, kontribusi sejarah Hindu dalam perkembangan kekinian. Apa yang kalian ketahui tentang corak keagamaan Hindu? Nah, sekarang Ibu tanya dulu, ketika kalian mendengar istilah corak keagamaan Hindu, apa yang terbesit di benak kalian untuk pertama kalinya? Coba, Natali dulu. Coba, apa? Menurut saya, yang terbesit pertama kali di otak saya ketika mendengar corak keagamaan Hindu adalah corak-corak keagamaan Hindu itu hal yang unik dan bisa berbeda-beda di setiap wilayah. Jadi dengan demikian, corak keagamaan Hindu itu bisa merujuk kepada beragam bentuk praktik, kepercayaan, ritual, dan struktur sosial. Ya, oke, bagus. Berikan tepuk tangan dulu untuk Natali. Nah, itu Ibu sudah mendengar ya. Kira-kira apa yang terbesit di benak kalian ketika ada bahasa corak keagamaan Hindu, ya? Tuh, kalian sudah bisa memberikan artinya gambaran apa yang sesungguhnya terlintas pertama kali di pikiran kalian. Nah, itu sudah menggambarkan bahwa sudah mulai adanya pemahaman yang lebih dalam tentang corak keagamaan Hindu, ya. Gitu. Nah, perhatikan gambar di depan anak-anak. Dah. Nah, di sini sebetulnya sudah menggambarkan ya, sudah terjawab di sini. Adanya corak keagamaan Hindu ya. Tuh. Jadi di sini sudah tergambar adanya corak keagamaan Hindu ya. Kalau kita perhatikan lagi, ini kira-kira di mana anak-anak? Ya. Di Pulau Jawa ya. Karena di sini di sebelahnya ada Candi Prambanan ya. Jadi tradisi di Jawa Tengah, Hindu di Jawa Tengah dengan Hindu di Bali itu tentunya memiliki perbedaan ya. Karena apa? Karena adanya pengaruh budaya dan lingkungan. Corak keagamaan Hindu di dunia. Agama Hindu itu tidak ada di Indonesia saja ya, tetapi berada di belahan dunia ya. Agama Hindu pertama kali berkembang di negara India ya. Kemudian dari India ini menyebar ke berbagai belahan dunia. Corak keagamaan Hindu di dunia ya, bisa diperhatikan sebentar anak-anak ya. Nah, ini ada negara India ya, ini ada Nepal. Nah, ini Nusantara ya, Indonesia khususnya di Bali. Kalau kalian cermati, ada dua gambar yang ada di depan. Nah, kira-kira ini maknanya apa anak-anak? Perbedaan apa? Perbedaan budaya? Ya, adanya perbedaan Hindu di India dengan Hindu di Bali. Hindu di Bali dan India. Nah, perhatikan. Lalu apa perbedaannya? Jangan lupa di like dan subscribe. Beda kultur agama Hindu di Bali ini menganut konsep Hindu Nusantara yang lebih moderat tanpa menghilangkan Pancasrada. Sementara itu, India menggunakan kultur khas mereka sendiri juga dalam agama Hindu murni yang mereka anut. Beda hari raya. Di Bali ada hari raya Nyepi, Galungan, dan Kuningan. Maka di India tidak ada hari tersebut melainkan hari raya Dipawali, Durga Puja, dan Holik. Hindu di Bali berpedoman pada filsafat Weda, tetapi mengkulturasinya dengan ajaran Buddha, sehingga muncul ajaran Siwa Buddha. Hindu India hanya Weda, tentunya hanya mengambil filsafat asli dari Weda saja. Nama tempat ibadah Hindu Bali biasanya menyebut tempat ibadah mereka dengan pura, sehingga muncul juga istilah Bali sebagai negeri seribu pura. Namun, Hindu India punya sebutan yang berbeda, yaitu kuil. Jumlah sembahyang umat Hindu Bali melakukan sembahyang Tri Sandhya yang berjumlah sehari 3 kali, yaitu pagi, siang, dan sore. Sementara itu, umat Hindu India hanya melakukannya 2 kali sehari. Nah, sebentar Ibu akan ajak kalian untuk belajar berdiskusi ya. Nanti anak-anak bisa scan barcode yang ada di depan. Di sana sudah lengkap ya. Ada materinya ya, kemudian ada juga LKPD-nya di sana. Bentuk kelompok dulu anak-anak ya. Silakan bentuk kelompok dulu. Setelah itu diskusikan. Sudah? Yang di sini sudah siap? Sudah. Apa itu corak keagamaan Hindu? Dah? Kemudian anak-anak juga tentukan ya. Apa
faktor yang mempengaruhi ya. Ini tuh sampai di hidup atau Kalau misalkan ini belum yakin, ya sampai sana saja ya. Ya, ada lagi? Dah, ya baca-baca dulu ya. Nah, sekarang bagaimana? Sudah selesai semuanya? Sudah. Sudah siap untuk presentasi atau menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas? Sudah. Coba kelompok 4 ya. Oke, silakan. Panjali. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi dan ibu guru yang kami hormati. Ya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai corak keagamaan Hindu di dunia. Ya. Nah, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Diketut Ayu Ratnadianti, nomor absen 23 sebagai moderator dan pemateri 4. Perkenalkan nama saya Madisika Anggita Dewi, nomor absen 28 sebagai pembawa materi 2. Perkenalkan nama saya Ibu Tiara dan Valina, nomor absen 29 sebagai pembawa materi 3. Perkenalkan nama saya Putu Suwastini, nomor absen 26 sebagai pembawa materi 1. Oke. Lewat nak ya? Untuk Ya, silakan langsung. topik pembahasan yang pertama itu mengenai corak keagamaan Hindu di Indonesia yang akan dijelaskan oleh guru. Ya. Yang pertama itu adalah corak keagamaan Hindu yang ada di Indonesia. Corak keagamaan Hindu adalah variasi bentuk ajaran agama Hindu yang dimana muncul akibat adanya interaksi ajaran agama Hindu dengan budaya dan juga lingkungan lokalnya. Meskipun agama Hindu itu berasal dari India, tetapi kitab-kitab sucinya itu seperti ada Veda, Upanishad, dan juga Bhagavad Gita. Agama Hindu tetap berkembang secara berbeda-beda di setiap wilayahnya. Contohnya itu seperti agama Hindu yang ada di Bali berbeda dengan agama Hindu yang ada di India. Begitu juga dengan agama Hindu yang ada di India berbeda dengan agama Hindu yang ada di India. Baik, sebelum kami menutup presentasi kali ini, kami akan membuka sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Kelompok yang lain atau mungkin ya, silakan. Ya, Rama. Ya, silakan. Silakan, Nak. Ya. Di Kemang Rahmat Priyo Wijaksana, Ya. 9, dan saya ingin bertanya. Mengapa agama Hindu memiliki banyak corak agama di berbagai dunia? Baik, Rama, terima kasih atas pertanyaannya. Kelompok kami akan mencoba untuk merespon dari pertanyaan Rama. Ya. Nomor absen berapa tadi, Narahma? 9, ya. Ya. Bagaimana? Bisa langsung? Oke, silakan, Nak. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Rama. Ya. Itu karena agama Hindu menyebar ke seluruh dunia dan mengalami akulturasi dengan budaya lokal, sehingga agama Hindu memiliki berbagai corak di berbagai wilayah. Ya. Bagaimana? Rahma, bisa diterima? Baik, sekian dari presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan pada hari ini bisa dapat dipahami dengan baik. Kami tutup presentasi kali ini dengan Parama Santi. Ya, santai. Ya. Oke, berikan tepuk tangan dulu untuk temannya. Oke, ya. Ya, sudah luar biasa ya, kelompok 4 ya. Corak keagamaan setiap daerah itu tidak bisa dipaksakan harus sama seperti itu ya, tidak. Ya. Sama seperti tadi Ibu dengar ada bahasa, ada sektor-sektor atau aliran-aliran seperti itu ya, aliran kepercayaan. Aliran kepercayaan yang berlaku di negara A itu belum tentu bisa masuk dan bisa diterima di negara kita, khususnya di Bali ya. Karena apa? Karena adanya kultur yang berbeda ya. Ada mungkin paham-pahamnya yang secara prinsip itu tidak bisa dipaksakan ya, tidak sesuai dengan kultur kita yang ada di Bali. Khususnya kembali anak-anak scan barcode yang ada di depan. Nah, Ibu ingin mengetahui ya sejauh mana sebetulnya pemahaman kalian terhadap materi yang sudah anak-anak pelajari ya. Nah, di sana di dalamnya ada beberapa butir soal ya. Sudah, mohon perhatiannya dulu. Silakan nanti dicermati dengan baik untuk soalnya.
Kemudian anak-anak silakan kerjakan ya. Sudah? Sudah selesai semuanya? Ya. Bisa kita bahas dulu? Ya. Coba kita bahas dulu beberapa soal ya. Siapa yang bersedia menjawab soal nomor 1? Coba yang duduk nomor 2 dari belakang ya. Nama siapa, Nak? Ya. 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 Oke. Nah, itu tadi kalian sudah bisa melihat semua soal yang ada ya. Itu sudah membuktikan bahwa kalian sudah benar-benar memahami materinya dengan sangat baik ya. Ibu ucapkan sangat terima kasih ya. Kalian bisa mengikuti pelajaran dengan sangat tertib ya. Gitu. Nah, kira-kira bagaimana pembelajaran kita hari ini? Ada yang menyedihkan? Tidak. Yakin tidak? Atau ada kekurangannya mungkin? Ya, silakan Natali. Menurut saya, lain kali itu bisa dibanyakin lagi videonya. Oh iya. Porsi videonya diperbanyak. Ya, terima kasih Natali ya. Nanti Ibu akan tambahkan lagi videonya ya. Apa lagi? Sudah? Ada lagi? Sudah? Nah, jadi itu ya. Ibu harapkan kalian tetap semangat ya, tetap disiplin, mengikuti aturan sekolah dengan baik, belajar agama dengan baik ya. Tunjukkan kalau kalian layak disebut dengan siswa yang beragama ya, siswa yang berakhlak mulia ya. Tuh. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Sebelum Ibu akhiri, ada yang mau menyampaikan sesuatu? Tidak ada? Ya. Baik, kalau tidak ada, Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan dalam keadaan sehat ya. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih ya. Ya, silakan. Om Santi Santi Santi. Oke. Terima kasih anak-anak.